Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada dosen pengampu kami, Ibu Ade maupun teman-teman kelas 6 DID lainnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan mengenai materi ID, yaitu integrasi ilmu dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 9 antara lain Aulia Azizah, Lulu Foni Alfrian, dan Anggreni Fitri Lestari, yaitu saya selaku moderator pada pemaparan sore hari ini. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai konsep hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Kita mulai dari pengertian kebudayaan. Di sini kita mengambil pengertian dari 3 ahli. Yang pertama menurut Pak Parsudi Suparlan. Menurut beliau, kebudayaan merupakan serangkaian aturan pertunjukan, resep, rencana, dan strategi yang terdiri atas serangkaian model kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya, kemudian diwujudkan dari tingkah lakunya. Kemudian yang kedua, menurut Pak S. Takdir Ali Syahbana. Menurut beliau, kebudayaan adalah suatu manifestasi dari cara berpikir. Yang terakhir, menurut Pak Ki Sarmidi Mangunkaro. Menurut beliau, kebudayaan merupakan segala sesuatu yang bersifat dari hasil kerja jiwa manusia itu dalam artian yang seluas-luasnya, atau bisa dibilang tanpa batas. Lalu apa sih makna secara keseluruhannya? Di sini kami akan memberikan makna dari kebudayaan itu sendiri maupun kebudayaan Islam. Untuk kebudayaan secara generalnya, maknanya yaitu pembangunan yang didasarkan pada kekuatan manusia, baik dilihat dari sisi jiwanya, pikiran maupun semangatnya yang diaplikasikan atau ditampilkan ataupun diwujudkan melalui latihan dan pengalaman hidup yang nyata. Contohnya, bagaimana masyarakat mampu mengolah pertanian sampai pada tingkat teknologi biologi bakteri. Itu termasuk salah satu kebudayaan. Kemudian, kalau kita bahas makna kebudayaan Islam, menurut pendapat Sidi Ghazalbah, yaitu cara berpikir dan cara merasa takwa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Kalau disingkat atau dapat disarikan yaitu sebagai cara hidup takwa, di mana cara hidup takwa di sini yaitu kita sebagai manusia, bagian dari suatu masyarakat, mampu menempuh jalan syariat, di mana kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lanjut mengenai kebudayaan Islam, menurut Pak Endang Saifuddin Ansori, kebudayaan Islam dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama kebudayaan Muslim yang Islami, yaitu kebudayaan karya budaya Muslim yang komit atau berkomitmen pada Al-Islam. Muslim yang komit pada Al-Islam ini yaitu Muslim yang mengimani atau menghayati, mengilmui, sekaligus mengamalkan dengan cara mendakwahkan Islam itu sendiri, serta sabar dalam berislam. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan Muslim yang tidak Islami. Maksudnya adalah kebudayaan Muslim ini tidak komit pada Al-Islam atau melenceng dari ajaran yang telah kita anut. Prinsip kebudayaan dalam Islam sendiri ada 4. Yang pertama, menghormati akal manusia. Yang kedua, memotivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, harus mampu menghindari taklid buta, atau dalam artian harus dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang terakhir, prinsip kebudayaan dalam Islam yaitu tidak membuat kerusakan. Kalau kita sudah bahas terkait kebudayaan, maka pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai teori perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial di sini yaitu perubahan cara hidup yang dianut oleh suatu masyarakat, baik dilihat dari sistem sosialnya, termasuk di dalamnya itu nilai-nilai serta sikap yang disebabkan oleh perubahan kondisi geografis tersebut, termasuk juga kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam lingkungan masyarakat tersebut. Lalu apa sih hubungan Al-Quran dan perubahan sosial? Nah, jadi kalau kita melihat pada Al-Quran, perubahan sosial ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu perubahan konstruktif maupun destruktif. Nah, untuk perubahan konstruktif ini dapat dilihat di Al-Quran, di mana Al-Quran menggambarkan perubahan konstruktif ini dengan kata Al-Falah, yaitu kemenangan, Al-Fauz, yaitu kemenangan batin, dan juga Al-Barokah, yaitu pertumbuhan atau perkembangan. Sekaligus yang terakhir itu ada Al-Salah atau Al-Ish, yaitu berbuat baik maupun kebaikan.
Kemudian untuk destruktifnya sendiri, Al-Quran menyebutkannya dengan kata al-fasad, yaitu kerusakan, al-ihlak yaitu kehancuran, al-tatmir yaitu binasa, dan al-damdamah yaitu binasa atau murka. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Lulu Foni Alfrian. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Dialektika antara hukum dan perubahan sosial secara khusus juga terjadi pada hukum Islam. Berbagai model ijtihad kemudian dikembangkan oleh para ulama guna menjawab dan mengantisipasi setiap perubahan tersebut. Mulai dari metode-metode ijtihad yang digagas oleh para ulama terdahulu hingga metode-metode ijtihad yang dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer. Baik, selanjutnya secara garis besar, kajian hukum Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial itu bersifat dinamis. Namun, satu hal yang penting adalah bahwa berpikir dinamis dalam hukum Islam tentu tidak berarti meninggalkan nas Al-Quran atau hadis, karena sikap demikian berarti sekularisasi dan menyesatkan. Berpikir dinamis dalam hukum Islam harus dilaksanakan dengan tetap bertumpu kepada nas Al-Quran atau hadis sebagai acuan, tetapi dalam waktu yang sama tetap membuka lebar pemahaman yang tentu saja akan terkait erat dengan waktu, tempat, dan suasana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar tujuan ditetapkannya hukum Islam. Selanjutnya ada strategi kebudayaan. Dalam konteks kebudayaan, agama dipahami sebagai suatu sistem keyakinan dan tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberikan tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Menurut Zubair tahun 1995. Selanjutnya ada fungsi agama dalam kebudayaan. Menurut Clifford Geertz tahun 1992, agama dalam kebudayaan dapat berfungsi sebagai yang pertama, sistem simbolik yang berfungsi dalam mengatur keputusan tindakan manusia. Yang kedua, untuk memantapkan, meresapkan perasaan-perasaan, motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh dan bertahan lama dalam diri manusia. Yang ketiga, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi keteraturan kehidupan. Yang keempat, menyelimuti konsepsi-konsepsi tersebut dengan aura tertentu. Dan yang terakhir, sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi tersebut tampak bersifat nyata. Lalu, bagaimana strategi kebudayaan di Indonesia? Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik agama, ras, etnis, tradisi, budaya, dan sebagainya, adalah sangat rentan terhadap timbulnya konflik yang bersifat horizontal. Menurut Elizabeth, menurut Muhaimin, bahwa masyarakat yang plural seperti di Indonesia membutuhkan ikatan keadaban. Artinya, pergaulan antara satu sama lain yang diikat dengan suatu keadaban. Ikatan ini pada dasarnya dapat dibangun dari nilai-nilai universal ajaran agama. Selanjutnya, ada transaksional dalam masyarakat. Transaksional yaitu segala praktik tawar-menawar yang mengacu pada kepentingan jangka pendek. Sedangkan politik transaksional, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi agar orang atau sekelompok orang bersikap untuk berbuat sesuai dengan keinginan pihak pertama dengan cara apapun. Selanjutnya, ada hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran menurut Profesor Jazuli. Yang pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliyah ini ada dua macam, yaitu mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas.
Selanjutnya ada memilih pemimpin. Sebagai contoh politik transaksional, memilih pemimpin dalam kehidupan bernegara adalah bagian dari muamalah secara luas yang diatur hukumnya dalam Islam. Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, Hukum-Hukum Pemerintahan, menyatakan bahwa politik itu bertujuan untuk mengatur dunia dan mengatur akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerimaan terhadap kasus Madinah Al-Fadilah atau Piagam Madinah dan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang pertama yaitu mengenai negara Madinah dan konstitusi Madinah. Sistem pemerintahan negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham desentralisasi. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masing-masing, kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. Menurut Munawir Syazali, menyimpulkan prinsip dasar piagam ini sebagai berikut. Yang pertama, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas. Yang kedua, hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Yang ketiga, bertetangga dengan baik. Yang keempat, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang kelima, membela mereka yang teraniaya. Yang keenam, saling menasehati. Dan yang terakhir, menghormati kebebasan beragama. Selanjutnya yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mayoritas cendekiawan Muslim merefer konsepsi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ke dalam bentuk masyarakat Madinah di zaman Rasulullah SAW dengan argumentasi bahwa masyarakat Madinah merupakan masyarakat ideal yang pernah ada di dalam sejarah umat manusia sehingga dikenal dengan khairu ummah. Seperti misalkan pendapat yang disampaikan M. Yunan Yusuf dalam Natsir 2010 nomor 330, di mana baginya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah apabila individu-individunya utama, sadar akan keberadaannya sebagai Abdullah dan kedudukannya sebagai Khalifatullah. Di sisi lain, sistem dan tatanan sosial serta budaya yang dikembangkan kondusif bagi terwujudnya kehidupan yang aman, adil dan makmur baik secara material dan spiritual. Sedangkan sebagian cendekiawan Muslim yang lain membagikan terminologi lain menimpa penduduk Islam yang sebenar-benarnya dengan merajuk pada kata baldatun taibatun warobun gofur yang ada di dalam pesan Sa'bah ayat 15 selaku cerminan dari kesejahteraan penduduk serta kesuburan negeri Sa'bah di masa dulu sekali. Dari konsepsi baldatun taibatun tersebut termaktubkan kriteria kalau warga Islam yang sesungguhnya itu merupakan warga yang terletak di suatu negeri yang penduduknya mempunyai pola ikatan harmonis sehingga kesatuan serta persatuan antar sesama penduduk bisa terpelihara dengan baik. Sekalipun tidak menutup mungkin penduduknya berbuat dosa serta durhaka. Hendak namun dengan segera melaksanakan kontemplasi untuk setelah itu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dengan lekas memaafkan kesalahan-kesalahannya. Keteraturan alam juga terjadi, kehancuran tidak terjadi sebab manusia ingin serta dengan sukarela berhukum dengan hukum Allah. Sebab dengan ketentuan serta hukum-hukum Allah lah tentu manusia hendak mengalami keamanan serta kesejahteraannya. Tapi konsepsi warga Islam yang sebenar-benarnya selaku penduduk yang sempurna di masa kemudian itu pastinya wajib dipadankan dengan keadaan penduduk Indonesia, dengan kebanyakan penduduk Muslim serta sebagian yang lain non-Muslim, yang nyaris ditentukan masih mempunyai keterbatasan buat mengkompromikan bentuk-bentuk khusus dari karakteristik warga Islam yang sesungguhnya tersebut. Kala dihadapkan pada kemajemukan umat beragama serta arus pergantian yang begitu kilat dalam ruang modernitas serta globalisasi. Sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok 9 pada sore hari ini. Semoga ilmu yang telah kelompok 9 paparkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.